saya akan menjelaskan rekayasa ide saya yang judulnya Kesenian Adat Simalungun. Nah, dalam kesenian adat Simalungun ini kalau kita berbicara mengenai kesenian, pasti kita itu mengarah ke alat musik, tarian, dan lain sebagainya. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai alat musiknya saja. Terdapat 4 alat musik yang saya jadikan penjelasan dalam rekayasa ide saya, yaitu gondrang si pitu-pitu, ogung, saruni bolon, dan gondrang si dua-dua. Kita masuk penjelasan pertama, yaitu gondrang si pitu-pitu. Nah, gondrang si pitu-pitu ini adalah instrumen musik perkusi yang sangat penting dalam kebudayaan Simalungun. Nah, terdiri dari 7 buah gendang yang menghasilkan nada khas. Alat musik ini berperan sentral dalam upacara adat, terutama dalam upacara kematian Saur Matua. Nah, kenapa dikatakan gondrang si pitu-pitu? Karena gondrang si pitu-pitu ini bisa diibaratkan dengan gendang yang terdiri dari 7 buah gendang. Si pitu-pitu artinya 7 buah gendang. Bunyi merdu dari ketujuh gendang dipercayai mampu memanggil roh leluhur, meminta berkat, dan mengiringi prosesi pemakaman. Nah, masyarakat Simalungun percaya bahwa dengan menggelar upacara Saur Matua, arwah orang yang telah meninggal akan tenang dan mendapatkan tempat yang layak di alam baka. Selain gendang, gondrang si pitu-pitu juga dilengkapi dengan ogung, mokmongan, sitalasayap yang menambah kekayaan suara dan ritme. Nah, keunikan gondrang si pitu-pitu ini terletak pada jumlah gendangnya yang spesifik dan perannya itu sakral dalam hubungan manusia dengan dunia roh. Nah, tradisi memainkan gondrang si pitu-pitu telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas Simalungun. Nah, kata gondrang memiliki makna simbolis dalam budaya Simalungun. Bunyi gondrang sering dikaitkan dengan ritme kehidupan, siklus alam, dan kekuatan spiritual. Nah, dalam upacara adat, bunyi gondrang itu tadi kan bisa dipercaya sebagai pemanggil roh leluhur. Artinya ini dapat kita simpulkan bahwa gondrang si pitu-pitu ini berhubungan sangat melekat dengan upacara yang berhubungan dengan para leluhurnya. Nah, untuk pemain gondrang si pitu-pitu biasanya duduk bersila di depan perangkat alat musik, di mana posisi duduk yang nyaman akan memudahkan dalam menggerakkan tangan dan menghasilkan bunyi yang baik. Pemukul yang digunakan biasanya terbuat dari bahan yang ringan dan lentur seperti rotan atau bambu. Pemukul ini menghasilkan suara yang berbeda-beda tergantung dari cara mereka memukulnya. Jadi ada tekniknya kan, kayak kalau kau memukul seperti ini suaranya berbeda, kalau kau memukul seperti ini suaranya akan berbeda lagi, seperti itu. Nah, gondrang si pitu-pitu ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya masyarakat Simalungun. Alat musik ini tidak hanya digunakan dalam upacara kematian, tapi juga memiliki fungsi yang beragam dalam kehidupan masyarakat Simalungun, seperti Saur Matua, perkawinan, panen, perayaan hari besar seperti tahun baru, Natal, atau hari ulang tahun adat, sambutan tamu, dan pertunjukan seni. Nah, kita masuk ke alat musik dari Batak Simalungun yang kedua, yaitu saruni bolon. Salah satu alat musik tradisional masyarakat Batak yaitu saruni bolon yang terbuat dari kayu dan tanduk kerbau. Unik ya, terbuat dari tanduk kerbau. Nah, saruni bolon mempunyai alat sumber bunyinya yang terbuat dari arang yang biasa dikenal dengan nama pipit atau pipa ganda. Nah, alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup, sebuah teknik yang menghempaskan saruni bolon dan dalam satu tarikan nafas. Jadi mungkin seperti seruling lah ya, seperti seruling. Nah, pada acara gondang Batak, saruni bolon ini selalu menjadi yang pertama tampil sebagai pembawa melodi dan lagu. Saruni bolon merupakan alat musik yang termasuk ke dalam kategori aerofon yang dilengkapi dengan pegas tambah atau bunyi ganda dan dimainkan dengan cara ditiup dengan gaya mangonbus marsiulang hosa. Nah, dengan kata lain, itu akan diputar terus-menerus tanpa gangguan. Nah,
Sarune Bolon ini berperan sebagai pembawa melodi utama dalam permainan gondang Sabangunan. Nah, Sarune Bolon itu sering sekali dikaitkan dengan dunia spiritual, ya, namanya juga zaman-zaman dahulu ya, zaman dimana kita itu belum mengenal yang namanya agama, zaman dimana kita belum masih percaya dengan roh-roh leluhur, masih menyembah roh-roh leluhur, jadi wajar ya. Nah, alat musik ini juga sering dimainkan dalam upacara yang berhubungan dengan alam, seperti permohonan hujan atau syukur atas panen. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia dan alam memiliki hubungan yang erat. Sarune Bolon juga digunakan sebagai media untuk mengekspresikan berbagai emosi seperti kegembiraan, kesedihan, atau kerinduan. Mungkin orang-orang dulu itu kalau mereka gembira atau sedih itu mungkin dengan cara melampiaskan perasaan itu, melampiaskan emosional itu, mungkin mereka memainkan Sarune Bolon ini ya. Nah, Sarune Bolon ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai upacara adat Batak seperti pernikahan, kematian, perayaan panen, dan perayaan panen. Nah, suara khasnya itu menciptakan suasana sakral dan meriah. Sarune Bolon sering sekali digunakan untuk mengiringi tarian tradisional Batak seperti tortor. Nah, melodi yang dihasilkan itu mampu membangkitkan semangat dan menggerakkan para penari. Selain sebagai alat musik, Sarune Bolon juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dan simbol status sosial. Baik, di sini kita masuk ke alat musik dari Simalungun yang ketiga, yaitu ogung. Ogung ini mirip sekali sama yang namanya alat musik pukul lah, itulah namanya, itulah yang apalah itu ya. Nah, ogung itu merupakan alat musik tradisional yang termasuk dalam kategori alat musik perkusi. Nah, ogung atau lebih dikenal dengan gong. Nah, gong ya, gong. Buat yang nggak paham sama perkataan saya yang pertama kali, gong ya, gong. Bukan apalah, itulah ya, gong. Nah, ini umumnya memiliki kemiripan dengan alat musik gong milik suku lainnya. Nah, alat musik ini terbuat dari tembaga, kuningan, atau besi. Nah, ogung terbagi menjadi dua bagian, yaitu ogun si Banglaran dan ogun si Etekan. Unik sekali kata-katanya ya. Nah, ogun si Banglaran artinya gong besar dan ogun si Etekan artinya gong kecil. Ya, kalau ada gong besar ada gong kecil. Nah, dimana yang membedakan kedua ogung ini hanyalah bahannya. Nah, alat musik ini dibuat dengan cara dicetak, dipatri menjadi bentuk khusus, dimana keranya memiliki dua lubang dengan diameter kurang lebih 5-6 cm. Nah, ogung dimainkan dengan cara dipukul dengan tongkat atau alat memukul kayu yang bagian atasnya diberi karet. Nah, karena dimana bagian yang dipukul di ogung itu bagian tengah atau tonjolan yang berada di tengah-tengah ogung. Nah, jadi sehingga ketika kita memukul bagian tengah dari ogung tersebut itu menimbulkan getaran dan mengeluarkan suara. Nah, ogung itu berperan sebagai pembawa tempo untuk buat Simalungun Ensemble. Nah, ogung itu sering dikaitkan dengan pemimpin adat yang mempunyai otoritas dan pengaruh besar. Ogung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai upacara adat Batak seperti pernikahan, kematian, panen, komunikasi, mengumpulkan orang dalam keadaan darurat, atau mengumumkan peristiwa penting. Kita masuk ke alat musik Simalungun yang nomor 4. Nah, yaitu gondrang si dua-dua. Kenapa ini disebut dengan gondrang si dua-dua? Karena gondrang si dua-dua ini merupakan alat musik Simalungun yang terdiri dari dua buah gendang, namanya si dua-dua. Nah, gondrang si dua-dua itu mempunyai balok kayu atau badan gondrang yang dilubangi sebagai selaput dan ruang resonansi, dan di mana bagian atas gondrang itu ditutupi dengan selaput yang terbuat dari kulit kambing atau kancil. Nah, gondrang si dua-dua itu biasanya dibawakan oleh ansambel. Instrumental lain yang digunakan dalam ansambel ini antara lain seperti Sarune Bolon, motmongan, ogung, dan gondrang si dua-dua. Nah,
Gondrong si dua-dua ini pada zaman dahulu sebelum agama masuk ke Simalungun, gondrong si dua-dua digunakan dalam ritual pemanggilan roh leluhur untuk menyembuhkan orang sakit. Dalam ritual ini, para leluhur datang untuk memberi nasihat, peringatan akan datangnya serangan musuh, dan menawarkan solusi untuk menghadapinya. Nah, lagu buel atau gondrong si dua-dua terbagi menjadi dua bagian, yaitu tapopan atau pola ritme yang dimainkan oleh kedua gondrong, dan sitingkajon yang merupakan atau biasa disebut dengan sium bakong, yaitu suatu pola irama yang dimainkan oleh dua buah gondrong yang mempunyai irama tersendiri. Salah satu gondrong itu mempunyai ritme dasar dan yang lainnya disebut dengan pangumbak paningkan. Nah, dari penjelasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa alat musik tradisional Simalungun seperti gondrong Siklipitu, Sangne Bolon, Ogung, dan gondrong si dua-dua merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Batak. Nah, tidak hanya itu, budaya dan tradisi dari adat Simalungun ini juga menjadi salah satu identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, khususnya Simalungun, masing-masing alat musik ini memiliki karakteristik, fungsi, dan makna yang unik serta melengkapi dalam menciptakan harmoni dalam musik tradisional Simalungun. Untuk itu kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga budaya ini agar tidak hilang di era globalisasi dan modernisasi yang semakin dan sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa.